Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Febrianto, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan topik yang menarik, yaitu hubungan antara ilmu, sains, dan moral pada mata kuliah filsafat. Hubungan antara ilmu, sains, dan moral ditopang oleh dua pilar utama. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kita kenal dengan sains. Sains ini menjadi mesin penggerak kemajuan, jadi mesin penggerak kemajuan yang paling utama. Prosesnya yaitu melalui investigasi, eksperimen, dan penalaran yang sistematis, dan hasil dari sains ini banyak sekali mengungkap rahasia alam semesta dan melahirkan berbagai teknologi yang memberikan kemudahan bagi umat manusia. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pilar moralitas. Moralitas berperan sebagai kompas yang menentukan arah kemajuan tersebut. Selanjutnya kita membahas terkait apa sih definisi filsafat dan ilmu. Dimulai dari filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Arab yang berarti falsafah. Kemudian kalau dari bahasa Inggris, filosofi. Adapun dalam bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri atas kata pilihan yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan kata ilmu adalah berasal dari bahasa Arab yang yakni alima, ya'lamu, ilman yang berarti mengerti atau betul-betul mengerti. Dalam bahasa Inggris kita familiar dengan kata science. Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana sih kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kemajuan tentang ilmu pengetahuan teknologi atau yang kita kenal dengan iptek begitu luar biasa. Dinilai dari berbagai indikatornya seperti peningkatan publikasi ilmiah, bertambahnya jumlah perguruan tinggi, peneliti, serta berkembangnya industri teknologi. Sebagai contoh ya, penemuan teknologi dari hasil karya anak Indonesia gitu ya, mulai dari sesro bahu, kemudian pembasmi demam berdarah, kemudian sistem cagar alam, dan teknologi jaringan 5G sampai 6G. Di satu sisi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepat, pasti ada efeknya, yaitu berupa tantangan, yaitu terkait dengan tantangan kemanusiaan. Tantangan kemanusiaan ini istilahkan sebagai krisis kemanusiaan, yaitu situasi di mana manusia mengalami keresahan. Manusia merasa resah, kemudian cemas, anxiety, kemudian dan juga ancaman dari luar dirinya, sehingga memicu manusia untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Ada 3 yang terdapat krisis kemanusiaan menurut Najet 2009. Yang pertama adalah individualis, yang kedua konsumeritis, dan 3 adalah kecemasan. Kemudian dampak kemajuan ilmu pengetahuan ya. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu menjadi aspek utama ya dalam perkembangan peradaban di dunia. Dan kemudian mempengaruhi perkembangan
berbagai aspek, diantaranya pendidikan, teknologi, dan budaya. Bagaimana sekarang terkait dengan peran filsafat itu sendiri, peran filsafat ilmu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan? Kita sebagai manusia memahami betul bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak, ya, ada efeknya, ada dampaknya yang mendasar, luas, dan kompleks. Pastinya dampak itu ada dua sisi, pertama positif dan negatif. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut, sebagai manusia kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik, didasari dengan tanggung jawab sebagai manusia, dan tidak boleh menjadikan teknologi tersebut sebagai perusak kehidupan atau tantangan sosial. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sangat pentingnya kedudukan filsafat ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu bagaikan kompas bagi ilmuwan, berperan penting dalam memandu arah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ia bukan hanya mitra yang membantu membangun fondasi ilmu, tetapi juga penjaga moral yang memastikan kemajuan